Sama seperti ibu bekerja lainnya yang dilema saat harus pergi meninggalkan anaknya untuk bekerja, perasaan bersalah itu juga menghinggapi seorang ibu di kota Hillsborough, Florida, Amerika Serikat bernama Nadine Campbell. Karena sehari-hari ibu Campbell ini harus pergi kerja, dia mau gak mau akhirnya harus mempekerjakan seorang babysitter untuk menjaga anak-anaknya. Pada Januari 2014, saat sedang sibuk mencari babysitter, Ibu Campbell ini mendapatkan rekomendasi dari saudara iparnya untuk mempekerjakan seorang wanita muda bernama Marissa Mowry yang saat itu berusia 22 tahun untuk menjadi babysitter anaknya. Saudara iparnya ini bilang, jika Marissa ini pernah menjaga anaknya dan dianggap baguslah kerjanya, makanya dia merekomendasikan Marissa ke keluarga Campbell yang emang saat itu sedang butuh banget orang untuk menjaga kedua anaknya saat ditinggal kerja. Mendapatkan informasi itu, si ibu pun gak buang-buang waktu lagi dan segera mengkontak Marissa untuk membantunya menjaga dua orang anaknya saat dia bekerja. Apalagi si Marissa ini kan direkomendasiin sama saudara iparnya ya, jadi kayak udah gak ragu lagi deh nge-hire Marissa buat jadi babysitternya. Saat itu, anak yang menjadi tanggung jawab Marissa ada dua orang, yaitu seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki berusia 11 tahun. Dan sama seperti tugas neni pada umumnya, Marissa ini bertanggung jawab mempersiapkan segala keperluan anak-anak di keluarga Campbell, seperti membantu mereka menyiapkan peralatan sekolah, mempersiapkan makanan mereka, sampai mengajak mereka bermain. Dari awal pertama Marissa ini kerja di keluarga Campbell, gadis itu tidak menunjukkan hal-hal yang janggal ya. Dia bahkan gak hanya akrab dengan kedua anak yang diasuhnya, tapi juga terlihat sangat dekat dengan seluruh keluarga Campbell. Jika dilihat sekilas saja, saat mereka lagi pergi bareng misalnya, Marissa ini gak kelihatan sama sekali kalau dia ini babysitter di dalam keluarga itu. Ibu Campbell sendiri sudah menganggap jika Marissa adalah anak perempuannya. Beberapa bulan setelah Marissa bekerja di rumah keluarga Campbell, perut Marissa terlihat lebih besar dari biasanya. Dan setelah ditanya, Marissa ini bilang kalau dia hamil sama pacarnya. Saat itu keluarga Campbell ya percaya aja sama pengakuan Marissa ya. Apalagi jatuhnya Marissa ini kan orang lain ya, walaupun udah dianggap keluarga. Jadi mereka gak maulah terlalu jauh mencampuri urusan pribadi sang babysitter. Sampai akhirnya Marissa ini melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Bentley. Dan mereka ya seperti layaknya keluarga. Keluarga Campbell datang nengokin Marissa, bawa hadiah buat si bayi. Dan ya begitu, semua berjalan seperti pada umumnya. Setelah Marissa pulih dan sehat lagi pun, Marissa ini kembali bekerja di rumah keluarga Campbell untuk menjadi babysitter. 3 tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 2017, lagi-lagi Marissa ini hamil teman-teman. Dan saat ditanya sama keluarga Campbell, ya Marissa ini bilang kalau dia dihamilin lagi sama pacarnya yang tidak bertanggung jawab. Tapi kehamilan Marissa inilah yang membuka tabir rahasia yang terjadi di dalam keluarga Campbell, atau tepatnya rahasia yang ditutup rapat-rapat oleh Marissa dan Chris Campbell, anak yang diasuh Marissa. Chris yang saat itu berusia 14 tahun, yang ibaratnya mulai mengerti tentang cinta dan hal-hal dewasa lainnya, begitu kecewa saat mendengar jika Marissa kembali hamil. Dia menganggap jika Marissa sudah mengkhianati dirinya. Saking kecewanya, akhirnya Chris ini memberanikan diri untuk membuka rahasia terbesarnya dengan Marissa kepada Nadine, ibunya. Chris bilang jika hubungannya dengan Marissa bukan hanya sebatas babysitter dan anak asuh, melainkan sepasang kekasih. Chris bahkan kemudian bilang jika Bentley, anak Marissa, adalah anaknya. Mendapatkan pengakuan tidak masuk akal anaknya, Nadine sang ibu sangat kaget dong. Tapi tentu saja, dia tidak langsung percaya gitu aja sama omongan Chris. Awalnya dia malah nyangka kalau anaknya ini bercanda. Soalnya dia kan baru berusia 14 tahun loh. Masa ia ngaku sebagai ayah dari anak berusia 3 tahun? Tapi begitu dia melihat jika Chris roman-romannya serius banget nih, Nadine pun jadi curiga. Jangan-jangan apa yang dikatakan Chris ini benar. Akhirnya karena penasaran, Nadine pun melakukan tes DNA kepada Bentley dan hasilnya adalah cocok. Bentley merupakan anak Chris atau cucu dari Nadine. Saat pertama kali mengetahui hasil tes itu, Nadine ini benar-benar muntah saking syoknya teman-teman. Dia beneran kaget kalau anaknya selama bertahun-tahun ini udah jadi korban pelecehan seksual babysitternya sendiri. Dan sebagai ibu, dia sama sekali nggak tahu.
Keluarga Campbell yang tidak terima dengan hal itu langsung melaporkan Marissa kepada polisi atas dugaan pelecehan seksual pada anak di bawah umur. Saat itu Bradley berusia 3 tahun dan Chris berusia 14 tahun. Artinya Chris mendapatkan pelecehan dari Marissa saat dia masih berusia 11 tahun atau awal pertama Marissa mulai bekerja sebagai babysitter Chris. Kepada polisi, Marissa menyangkal bahwa dia telah melecehkan Chris. Dia justru mengatakan bahwa Chris lah yang memaksanya melakukan tindakan asusila itu. Polisi yang mendengar keterangan konyol itu tentu saja mematahkan dengan segera ya. Logika aja, anak 11 tahun tahu apa sih soal hal-hal berbau seksual? Ini tahu aja belum ya, pakai dibilang maksa pula. Masuk akal gak sih anak 11 tahun maksa begituan sama orang dewasa yang bahkan berusia 2 kali lipat dari usianya? Ya kalaupun misalnya si anak ini beneran maksa nih, masa Marissa yang hitungannya orang dewasa nggak bisa nolak sih? Marahin kek, bentak kek, secara itu kan kurang ajar ya. Dan anak 11 tahun dibentak aja udah takut pastikan. Apalagi si Chris ini terkenal sebagai anak manis yang lugu. Artinya nggak ada itu basic Chris ini anak nakal atau berandalan gitu. Jadi mana tahu sih Chris sama hal-hal berbau seksual gitu kalau bukan diajarin sama Marissa. Karena alasan Marissa itu ditolak mentah-mentah sama polisi, Marissa ini kemudian putar haluan bikin alasan baru teman-teman. Kali ini dia bilang kalau apa yang dia dan Chris lakuin itu berdasarkan suka sama suka. Ya mau dibilang suka sama suka juga tetap gak masuk akal ya. Karena ini tuh anak di bawah umur. Masa sampai kepikiran dan punya keinginan buat ngelakuin hal-hal tidak senonoh macam itu sih? Nah, di dalam persidangan, akhirnya terungkaplah semuanya berdasarkan keterangan yang Chris berikan. Kejadian itu sama seperti dugaan kita semua, jika Marissa salah dalang dari kejadian ini. Jadi, gini kronologi selengkapnya. Saat pertama kali Marissa masuk ke dalam keluarga Campbell sebagai babysitter, dia melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dia selalu menyiapkan semua kebutuhan dan keperluan Chris serta adiknya. Marissa juga selalu mengajak mereka bermain. Tapi, ada satu permainan khusus yang hanya akan Marissa lakukan saat dia bersama Chris saja. Nama permainan itu adalah Are You Nervous? Yang artinya, apa kamu gugup? Jika mendengar namanya saja, permainan ini udah agak aneh ya. Jadi, di permainan ini, Marissa akan menyentuh bagian-bagian tubuh Chris. Dan setelah itu, dia akan bertanya, Are you nervous? Gitu. Kemudian dia mulai menyentuh tangan, kaki, sampai bagian intim Chris. Ini serem banget gak sih? Dan tentu saja, berawal dari permainan nyeleneh inilah perbuatan itu terjadi sampai akhirnya menyebabkan Marissa hamil. Bahkan selama kurun waktu beberapa bulan, Chris mengaku telah lebih dari 15 kali melakukannya. Menurut Chris, Marissa selalu beralasan jika semua itu dilakukannya karena dia sayang banget sama Chris, tapi karena Chris masih di bawah umur, dia nggak bisa pacaran sama Chris. Itulah makanya dia menyuruh Chris agar menutup rapat-rapat rahasia kotor mereka itu, termasuk saat Marissa hamil. Saat hamil pertama, Marissa memang memberitahu Chris jika itu adalah anak Chris. Namun saat hamil kedua, Marissa ini ngasih tahu Chris kalau itu anak Marissa sama pacarnya. Hal itulah yang membuat Chris akhirnya membongkar rahasia mereka berdua ke Nadine, ibu Chris. Keterangan Chris yang sudah sangat kuat ini diperkuat lagi dengan bukti rekaman telepon Marissa ke Chris, di mana di situ jelas jika Marissa lah yang mengarahkan dan memanipulasi Chris untuk melakukan hal itu. Nadine Campbell, ibu Chris, tentu saja sangat kecolongan ya dengan kejadian ini. Apalagi dia mau gak mau harus terima kenyataan kalau anaknya yang masih berusia 14 tahun sudah menjadi seorang ayah. Dia beneran gak nyangka jika Marissa yang telah dia anggap sebagai anak perempuannya sendiri telah tega melakukan hal di luar nalarnya kepada anak yang seharusnya dia jaga. Akhirnya pada tahun 2019 saat Marissa berumur 28 tahun, Marissa kemudian dijatuhi hukuman selama 30 tahun penjara. Dan yang lebih mengejutkan lagi nih, selama proses persidangan masih berlangsung, lagi-lagi Marissa ini hamil teman-teman. Kali ini ya sama laki-laki lain lagi. Aduh, gak ngerti lagi ya. Kasian banget nasib anak-anaknya. Karena anak-anaknya kan bakalan ditinggal ibunya di penjara ya. 30 tahun pula, ya kan? Jadi total si Marissa ini punya 3 orang anak ya, dari ayah yang berbeda-beda, dan akhirnya anak-anak itu diasuh oleh ayah masing-masing karena ibunya kan di penjara. Bentley akhirnya juga diasuh oleh keluarga Campbell dan benar-benar disayang di sana. Chris yang notabene masih kecil pun harus menjalani peran ganda.
sebagai remaja pada umumnya dan juga seorang ayah. Namun hebatnya, usia Chris yang masih 17 tahun ternyata nggak menghalangi dia untuk menjadi sosok ayah yang baik untuk Deadly, anaknya. Jadi itulah sebuah kasus yang harusnya bikin kita cukup waspada ya dalam memilih babysitter untuk anak-anak kita. Karena siapapun bisa menjadi korban, gak cuma bapaknya, tapi anaknya juga. Ups! Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget dong untuk support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk kasus lainnya. Dadah!